Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 124230003, mata kuliah Jargon, tugas 1, membuat video presentasi tentang penjelasan dasar-dasar IP address dan subnetting disertai dengan contoh-contoh kasus dan simulasinya di Cisco Packet Trackers. Sebelum itu, saya akan menggunakan dua studi case, yaitu ruang kantor dan ruang lobby, di mana akan menggunakan prefix 26 dan 27 dan menggunakan IP serve IP global yaitu 192.168.15.0. Maka dari itu kita akan masuk di penjelasan apa itu IP address. Bisa dilihat dari PPT ini. IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi untuk juga menemukan perangkat tersebut di jaringan, diibaratkan seperti rumah atau main base. IP address ada dua macam, yaitu IP address versi 4, IP address versi 5. Dan untuk saat ini saya hanya akan menggunakan tipe 32 bit, yaitu IP versi 4. Nah, di sini IP versi 4 merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik. Setiap 8 bitnya 1, 2, 3, 4. Setiap 8 bit, 1 ada 8 bit 1 oktet. Untuk memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. IP address versi 4 dimulai dari 000 sampai dengan 2525 dan seterusnya. Di sini ada beberapa jenis IP address, tetapi kali ini saya akan menggunakan IP public atau IP global. IP private yaitu merupakan alamat digunakan secara pribadi atau enggak terbuka lah, enggak luas atau enggak umum. Kemudian ada IP public yang dimana itu IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus, yang dimana ini bisa kita cek sendiri alamat IP kita atau IP public kita dengan mengetikkan kalimat what's my IP di Google. Dan ini IP khusus itu secara internasional sudah disepakati dan tidak bisa digunakan. Masuk di tabel CDR. Sebelum itu apa itu tabel CIDR? Yaitu adalah classless interdomain routing. Itu adalah metode pengalokasian alamat IP address yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunanya. Yaitu pengelapatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask untuk menentukan jaringan dan host. Network broadcasting lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan, memudahkan routing pada jaringan yang kompleks. Bisa dilihat di setiap bitsnya itu makin naik, hostnya akan makin turun. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan menggunakan pres pre apa ya? Lupa aku namanya. Maksud saya prefix 26 dan 27. Yang dimana 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 5. Kita akan hanya menggunakan jumlah hostnya itu 62 dan 30. 224 dan 19 mas. Itu subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih rinci disebut subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan, mengurangi trafik jaringan agar lebih lancar, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, meningkatkan keamanan jaringan. Di sini ada beberapa komponen, yaitu subnet mask, network address, dan host address, broadcast address. Itu dua yang tidak akan dimasukkan dalam Cisco, tapi bakal berperan penting. Oke, sepertinya kita akan masuk di contoh studi kasus. Di sini kita masuk saja di Cisco-nya. Baiklah, untuk studi kasus pertama saya akan masuk di ruang kantor. Nah, di ruang kantor ini saya akan menggunakan
dua PC, satu laptop, dan satu switch, kemudian satu printer. Nah, di sini laptopnya akan berperan, atau maksud maksud saya dari PC ini itu adalah 11 PC, tapi diwakilkan oleh dua ini, dan dua laptop diwakilkan oleh satu laptop, dan begitu pun seterusnya. Untuk printer, kita akan mengambil printer PT. Nah, sebelum itu kita hanya akan mengkoneksinya dengan koneksi lurus, mulai dari fasternet 1 ke ke switch, begitupun seterusnya. PC 2 fasternet ke switch, laptop pun laptop fasternet ke switch, dan switch ke printer. Gimana cara, kan di sini tuh orange ya, berarti belum ready atau belum siap untuk ke switchnya, yaitu kalian tinggal di ini aja, down, udah langsung. Coba kita tes apakah bisa. Setet, aduh nggak bisa. Jadi kita harus masukin dulu nih IP addressnya. Di sini saya akan menggunakan 192.168 IP global yang saya akan gunakan, dan satu. Untuk subnetmasknya kita akan menggunakan prefix 2 2 berapa? 2, maaf. Saya akan mencek lagi di shader 27. Eh, 27. Oke. Lagi di PC. Maaf. Sini kita pasang force-nya yang banyak deh. Jangan 8 deh. Ya bebas sih. Selama masih cukup di subnetmasknya. 10 ya. Kemudian printer fasternet. Sekarang kita akan tes. Saya akan mau print nih, bisa nggak ya? Bisa. Saya mau kembaliin print ke sini, bisa. Saya mau ngeprint lewat dari laptop ke printer, bisa. Nah, sekarang kita akan hitung nih. Di sini saya sudah memiliki datanya. Saya akan salin dulu. 27, subnetmasknya 0, karena kita akan mulai dari awal, yaitu networknya. Salah. 224, karena kita akan melakukan CDR 27. Bisa dilihat di sini 224. Lanjut di network address. Aduh. 192 168 15 dan 0. Buat hostnya minimal 192 168 15 1, dan host masnya 192 168 15 30. Dan buat broadcastnya 192 168 15 31. Dan seperti inilah studi kasus buat ruangan kantor, yang dimana PC-PC dan laptop ini apa ya, membutuhkan printer untuk mengeprint, atau ya sebagaimana printer bekerja untuk di ruangan kantor. Oke, seperti saya menambahkan di sini. Eh, Ruang kantor. Rapikan. Saya akan Kevin di sini. Waduh, kok hitam? Enggak kok. Jangan dong. Ini masih hitam ya? Ya, begini.
Ini jangan lupa. Sip. Oke, studi kasus pertama udah down, udah selesai. Sekarang kita lanjut di studi kasus kedua. Studi kasus kedua ini adalah mengirim dan menerima sebuah pesan dari smartphone melalui PC. Ya, bisa juga dari smartphone ke PC. Oke, langsung saja di sampingnya kita akan buat di sini ruangan lobby. Udah PC, kita bakal kasih 3 aja. Agak berantakan ya. Ya, maaf kalau waktunya agak berterbakan. Soalnya di sini udah mulai subuh. Hmm, kita butuh yang namanya mana ya? Access point. Access point ini bertujuan untuk menghubungkan smartphone dan switch ke laptop, ke PC maksudnya. Smartphone. Smartphone bakal otomatis nyambung ke access point. Nah, seperti ini. Tapi apakah bisa? Bisakah? Tetot, Violet. Karena tidak ada sambungan. Jadi, gimana tuh? Yaudah, kita lanjut. Di koneksi lurus. Isi satu ke Ethernet switch. Begitupun seterusnya. Ini juga. Ini juga switch ke akses point. Oke, kita percepat dikit. Gak masalah. Nah, kan berarti broadcast addressnya 31 tuh. 32. Berarti 33. Desktop ke IP configuration. Oh ya, di sini kita akan memakai 54 PC dan satu smartphone. Total 55. Nah, gimana tuh kalau 55? Kita akan menggunakan subnet mas 192 yaitu 26 karena di sini jumlah hostnya itu melebihi dari yang kita pakai. Jadi sangat worth it. Lanjut. Ya, maaf, belum. 192 168 15 33. Oh ya, nanti kita ubah subnetmasnya yang di storycast sebelumnya. Dan itu masih bisa. 92 268 15 34. Selain aja deh. Smartphone-nya jangan lupa. Hmm, berarti awalnya berapa tuh? 32. Nah, 4. Oke, di sini kita buat statis. 55. Sip. Oke, udah selesai. Tadi Violet kan? Sekarang kita akan mencoba ulang. PC ke Switch mau mengirim pesan ke smartphone. Tada, sukses. Udah, seperti itu sih. Tapi tunggu dulu, gimana kalau di studi kasus sebelumnya kita mengubahnya sesuai dengan subnes yang tadi? Kita ganti semua. Nah, coba. Ntar, sukses. Laptop, printer. Sukses. Lagi-lagi. Oke, sukses. Sekarang nih,
Sekarang kita akan ubah 192. Ingat, ini menggunakan prefix 26. Masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak ya? Hore, bisa-bisa. Tadi ruang kantor. Ini ruang lobby. Don. Di sini kita akan salin dulu ini. Terus kita paste. Paste maksudnya. Oh, udah 26. Ini tinggal tambah 92. 192 titik 168 titik 16 titik 32. Minimal hostnya 192 1. Itu buat network ya, 1 titik 15 33. Buat hostnya 32 tambah 64 tadi, 32 tambah 62, 32 tambah 62 94 92 tuh 68 plus 9 4. Broadcastnya 92 168 15 93. Oke. eh Seperti ini dari studi case kedua, ruang lobby dengan 54 PC yang udah diwakili oleh 3 ini dan satu smartphone, 55 host. Dan di sini kita menggunakan prefix 26, subnet 192, jumlah IP 64 dan yang dipakai 62. Yang dimana itu sangat menguntungkan karena melebihi kapasitas bagi untuk host. Oke, kita perbaiki atau percantik dulu. Biru aja. Kayaknya di Tosca deh, lupa. Set. Oke, seperti ini hasil presentasi dari tugas pertama, yaitu dasar-dasar IP address, subnetting, dan contoh studi kasus, yaitu adalah ruang kantor dan ruang lobby. Saya Muhammad Rizky Fadila dengan NIM 12423 003. Sekian dan terima kasih.